Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ustazah Tiwi di hari Selasa ini, tanggal 5 Januari tahun 2021. Nah, kemarin anak-anak sudah belajar subtema 1, pembelajaran 1. Nah, sekarang anak-anak hari ini hari Selasa belajar subtema 1, pembelajaran 2. Sebelum kita mulai pembelajaran daring hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghimni rusydi wa aghithni min syarri nafsi. Alhamdulillah, tadi anak-anak sudah membaca doa sebelum belajar. Nah, sebelum pembelajaran daring, coba Ustazah mau tanya, yang sudah sholat duha siapa? Nah, hebat yang sudah sholat duha ya. Terus melanjutkan sholat duhanya, tetap istiqomah. Yang belum, saya harap bisa meluangkan waktunya untuk sholat duha ya. Walaupun hanya beberapa menit untuk melaksanakan sholat duha, tapi kalian mendapatkan banyak sekali manfaat dari sholat duha ya. Jadi yang belum sholat duha dulu. Oke, Ustazah lanjut ke pembelajaran daringnya. Hari ini hari Selasa kita belajar di pembelajaran 2. Nah, di halaman 10 anak-anak bisa lihat di situ ada seorang guru dan siswa-siswanya ya sedang melakukan sebuah gerakan. Nah, di situ Beni dan teman-temannya sedang melakukan gerakan mendorong ya, gerakan mendorong. Jadi gerakan mendorong ini dilakukan secara berpasangan. Caranya bagaimana? Caranya dua orang satu kelompok terdiri dari dua orang tersebut saling berhadapan dan meletakkan kedua tangannya ke depan, menempelkan telapak tangannya ke telapak teman yang lainnya. Nah, seperti itu. Dan gerakan saling mendorong ini bertumpu pada tangan ya. Berarti tumpuan kekuatannya itu berada di tangan ya. Oke, lanjut ke halaman 11. Nah, saat melakukan gerakan saling mendorong, tubuh kita harus seimbang. Supaya apa? Supaya kita tidak bergeser atau tidak tumbang atau tidak jatuh ketika melakukan gerakan saling mendorong ya. Nah, biasanya kan gerakan saling mendorong ini antara anak yang satu dengan anak yang lain mempunyai kekuatan yang berbeda. Nah, tetapi jika yang satunya temannya kuat tetapi yang satunya lemah, tidak seimbang tubuhnya, maka akan menyebabkan anak tersebut akan jatuh ya.
Nah, caranya di sini yang pertama berdiri di hadapan temanmu. Jadi kalian berdirinya di hadapan temannya, saling berhadap-hadapan ya. Kemudian pertemukan telapak tangan kalian. Telapak tangan kalian ya, ini dua-duanya, telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri dipertemukan dengan telapak tangan teman yang lain. Lalu kaki kanan berada di depan ya, seperti yang ada di gambar. Lalu setelah itu mendengarkan aba-aba dari Ustadzah Ainun. Nah, kalau misalnya Ustadzah Ainun sudah memberikan aba-aba, nah baru anak-anak melakukan gerakan saling mendorong ya. Gerakan saling mendorong ini melatih kekuatan otot tangan ya. Selain itu melatih juga kekuatan otot-otot yang lain ya. Otot kaki juga melatih ya, karena menjaga keseimbangan tubuh ketika saling mendorong. Nah, itu juga melatih kekuatan otot tangan dan kekuatan otot kaki. Dan gerakan saling mendorong ini bertumpu pada tangan ya. Untuk pembelajaran olahraga nanti lebih lanjut bisa diperjelaskan oleh Ustadzah Ainun di hari Kamis ya. Lanjut ke halaman 12. Bacalah percakapan berikut. Di sini ada sebuah percakapan Beni dan Udin. Beni sedang mencontohkan gerakan senam lantai. Beni berhasil melakukan dengan baik. Beni senang sekali. Nah, di sini ada percakapannya antara Udin dan Beni. Udin berkata, "Beni, hebat sekali gerakanmu." Beni menjawab, "Terima kasih, Udin." Udin bertanya kepada Beni, "Bagaimana perasaanmu, Beni?" Beni menjawab, "Aku senang sekali." Udin berkata kepada Beni, "Aku juga ikut senang, Beni. Kamu memang berbakat dalam olahraga." Lalu Beni menjawab, "Kamu juga pasti bisa, Udin. Kita bisa berlatih bersama-sama." Nah, kira-kira Ustazah mau bertanya sama kalian, kira-kira dalam percakapan ini apa kalimat pujiannya atau ungkapan pujiannya? Yang pertama ada ungkapan pujian dari Udin berkata ke Beni, "Beni, hebat sekali gerakanmu." Nah, karena Beni sudah baik dalam melakukan gerakan, maka Udin memuji Beni dengan memberikan ungkapan pujian, "Hebat sekali gerakanmu." Ya, itu termasuk ungkapan pujian, "Hebat sekali gerakanmu." Nah, seperti yang kalian buat kemarin ya. Kalian kemarin membuat 5 ungkapan pujian. Satu lagi, apalagi kira-kira ya, selain hebat sekali gerakanmu? Iya, ungkapan pujian yang kedua adalah Udin lagi. Udin mengungkapkan pujian kepada Beni, "Kamu memang berbakat dalam olahraga." Nah, itu termasuk juga ungkapan pujian. Nah, kenapa itu disebut ungkapan pujian? Karena Beni sudah berusaha melakukan dengan baik, maka menunjukkan bahwa Beni itu sangat bagus, sangat terlatih dalam olahraga, sangat berbakat ya. Kalau berbakat itu berarti dia sudah ahli dalam melakukan olahraga. Jadi Beni berhak mendapat ungkapan pujian dari Udin, "Kamu memang berbakat dalam olahraga." Ya, anak-anak juga pasti mempunyai
bakatnya masing-masing ya. Misalnya ada yang berbakat dalam olahraga, melakukan badminton, berbakat dalam badminton, berbakat dalam melukis, berbakat dalam mewarnai, berbakat dalam mendongeng, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke halaman 13. Nah, kalau kemarin kalian membuat 5 ungkapan puji membuat sendiri. Nah, sekarang perhatikan gambar. Tuliskan ungkapan pujian yang tepat. Nah, kira-kira ungkapan pujian yang tepat untuk gambar 1. Lani menggambar bunga. Nah, kira-kira ungkapan pujian apa yang tepat untuk gambar nomor 1? Hebat atau bagus atau berbakat sekali, terserah ya. Yang gambar kedua, Udin berbagi kue. Nah, kalau berbagi kue berarti Udin itu mempunyai sikap apa? Nah, misalnya sikap baik, baik sekali kamu Udin, atau baik hati sekali kamu Udin, dan lain-lain. Yang ketiga, Siti membantu ibu. Nah, ungkapan pujian yang tepat apa untuk Siti? Lalu yang keempat, Beli. Nah, kira-kira apa ungkapan pujian yang tepat untuk Dayu? Kalau menari itu kan berhubungan dengan gerakan ya. Gerakannya lincah atau tidak Dayu? Nah, kira-kira apa ya ungkapan yang tepat untuk Dayu? Yang kelima, Beni bermain gitar. Nah, kira-kira apa ungkapan pujian yang tepat kalau Beni bermain gitar? Kira-kira apa ya ungkapan pujiannya yang tepat untuk Beni? Nah, untuk tugasnya anak-anak membuat ungkapan pujian sesuai dengan gambar halaman 13 sampai dengan 14 ya. Ditulis di buku tulis, karena buku tematiknya, buku cetak tematik tidak boleh dicoret-coret ya, harus ditulis di buku tulis. Oke, mungkin itu saja dari Ustazah, mohon maaf kekurangannya. Sebelum Ustazah akhiri, kira-kira hari ini anak-anak belajar apa saja? Iya, hari ini anak-anak belajar muatan PJOK, yaitu mengenal gerakan saling mendorong yang bertumpu dengan tangan ya. Dan gerakan saling mendorong ini dilakukan setelah mendengar aba-aba dari Ustazah Ainun. Lalu yang kedua, iya betul seperti kemarin ya, muatan bahasa Indonesia, yaitu ungkapan pujian ya. Hebat sekali kamu, bagus sekali kamu, lincah sekali gerakanmu, pintar sekali kamu. Nah, itu termasuk kalimat pujian dan ungkapan-ungkapan pujian yang lainnya. Ya, jangan lupa dikerjakan tugasnya halaman 13 sampai 14, ditulis di buku tulis. Ustazah tunggu jawabannya, nanti tinggal difoto hasilnya. Oke, mungkin itu saja dari Ustazah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran daring hari ini, mari kita membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sampai bertemu lagi besok. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan, makan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu menjaga 3M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.